Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Profesi Hukum. Dan di sini kelompok kami akan mewawancarai sebuah profesi di mana kali ini kita akan berkesempatan untuk mewawancarai Pak Nuzul selaku profesi advokat ya Pak. Kalau gitu mungkin bisa langsung kita mulai aja Pak wawancaranya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu terlebih dahulu. Sebelumnya kami izin rekam ya Pak. Ya. Mungkin dari yang paling dasar dulu kali Ya. ya Pak. Sebenarnya apa sih profesi advokat itu bisa secara sederhana gitu Pak? Advokat itu kan udah ada undang-undangnya ya, 18/2003. Itu orang yang memberikan jasa hukum kepada kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi profesi advokat itu adalah orang yang memberikan jasa hukum, jasa konsultan hukum baik di dalam pengadilan, sidang ya, membela kepentingan klien atau di luar pengadilan, negosiasi, musyawarah. Nah, apa yang dilakukan oleh advokat ini adalah harus sesuai ketentuan undang-undang. Jadi kurang lebih advokat itu konsultan hanya di bidang hukum ya. Bagaimana orang atau subjek hukum, badan hukum, perusahaan, orang atau siapapun itu dia tidak dirugikan, dia tidak merugikan dan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Itulah yang menjadi jasa advokat ketika dia memberikan pelayanan kepada kliennya agar dia nggak ngerugiin orang, dia nggak dirugiin orang, dan segala sesuatunya terpenuhi sehingga dia pun tidak menghadapi masalah ya, seperti ditutup usahanya, disegel, jangan sampai seperti itu. Jadi kita lah yang ngasih konsultasinya, kita sebagai advokat. Begitu. Mungkin Untuk pertanyaan selanjutnya kan tadi Bapak sempat notis untuk bilang tentang advokat itu sebagai konsultan. Nah, bagaimana agar advokat itu tetap dihormati sebagai officium nobel atau profesi yang dihormati? Ya. Advokat akan dihormati sebagai pelaku profesi yang mulia itu kalau dia menjalankan kewajibannya sebagai advokat. Kalau dia nggak menjalankan berarti dia posisinya tidak, yang bersangkutan ya, mungkin tidak akan dihormati. Ya, satu, dia harus mengikuti ketentuan undang-undang. Artinya apa? Advokat akan dihormati masyarakat kalau dia nggak melanggar undang-undang. Ya. Melanggar undang-undang itu apa? Misalnya advokat menempuh jalan atau tata cara yang menyalahi aturan. Misal kan ada aja ya yang advokat ketangkep gara-gara dia misalnya menyuapkah atau memalsukan dokumen. Nah, itu melanggar hukum. Nah, akibat perbuatannya itu advokat yang bersangkutan itu dihukum. Nah, ketika advokat itu dihukum terbukti bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum, entah itu pidana misalnya, maka masyarakat akan menilai sendiri bahwa advokat ini nggak punya integritas. Apa yang diomongin sama yang dilakuin itu nggak sesuai gitu kan. Nah, yang kedua, secara general juga dia merusak nama baik advokat secara keseluruhan. Ya, meskipun itu segelintir orang ya, yang bersangkutan aja, yang lain kan enggak gitu. Tapi kan tetap nanti orang pukul rata. Kalau pakai pengacara mah dimintain duit untuk yang nggak bener gitu kan. Dimintain uang untuk menyuap segala macam. Nah, itu kan yang bersangkutan aja yang kayak begitu, yang lain enggak gitu. Nah, jadi advokat dalam membela klien harus sesuai koridor hukum yang berlaku. Gitu satu. Yang kedua, advokat juga harus jadi advokat kalau dia memenuhi ketentuan tentang kode etik profesi. Ya. Kode etik profesi itu macam-macam ya, mulai dari
nggak boleh identik sama klien. Advokat tuh nggak boleh identik sama klien. Maksudnya gimana? Contohnya misalnya, klien kita benci banget sama lawannya. Kita megang penggugat nih. Si penggugat tuh benci banget sama si tergugat. Advokat nggak boleh identik sama kliennya, nggak boleh sama. Kita nggak ada urusan. Si A musuhan sama si B. Si A manggil saya sebagai pengacara. Si A ngejelek-jelekin si B terus itu pokoknya gugat, pokoknya tuntut segala macam karena itu gini segala macam. Ya udah, kita tampung apa yang menjadi keluhan kerugian yang dialami oleh klien kita tanpa harus kita sama jadi kayak klien kita ikut-ikutan benci. Sebenarnya kita kan nggak ada urusan. Nah jadi nggak boleh tuh ada advokat yang ikut-ikutan membenci pihak lawan. Ya. Jadi misalnya kita ngomong itu emang si tergugat tuh emang kurang ajar tuh karena dia segini-gini, nggak boleh advokat gitu. Yang punya pikiran kayak begitu adalah klien kita. Kita nggak bisa ngelarang klien kita benci sama lawannya, itu kan dia yang ngalamin, kita kan enggak. Misal nih, seorang istri benci banget sama suaminya karena suaminya A, B, C, D gitu kan. Si istri itu benci. Yang dirugikan oleh si suami kan istri ini kan. Advokat kan enggak gitu. Nah itu maksud dari advokat nggak boleh identik dengan klien. Klien kita benci dia, kita nggak usah ikut-ikutan karena boleh jadi ke depan kita kan profesi. Ke depan justru lawan kita ngasih kerjaan, ngasih kuasa ke kita. Dan biasa itu saya sering lawan pihak ya karena dia melihat saya ini nggak berlebihan, nggak ikut-ikutan membenci dia. Akhirnya berapa bulan kemudian dia telepon saya, dia minta nomor telepon ke pengacaranya. Ya kurang lebih mungkin pengacara, siapa pengacara istri saya dulu gitu. Namanya Pak Nuzul, punya nomor handphonenya nggak punya, saya kenal, dikasih, dia kontak saya. Pak Nuzul, saya ada urusannya, bisa bantu nggak? Coba, dia kan punya pengacara, tapi mintanya ke saya. Dan urusannya lain, urusan bisnis gitu kan. Nah, kenapa? Karena saya nggak identik dengan klien. Pokoknya ada pengacara yang ikut-ikutan nyinyir-nyinyirin, tahu nggak? Klien bapak itu begini loh, gini-gini. Saya pernah tuh, waktu mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengacara lawan saya itu ngomong begitu, Pak Nuzul, tahu nggak, klien bapak tuh gini. Saya bilang dalam hati saya, wah ini orang nggak ngerti kode etik. Ngapain dia ikut-ikut nyinyir? Kalau klien, jadi terpaksa saya ngomong, Mbak, pengacaranya perempuan, Mbak ngapain ikut-ikutan nggak suka sama klien saya? Kalau klien Mbak nggak suka sama klien saya, emang dia yang berurusan. Kalau kita kan nggak ada urusan. Oh gitu ya? Ya malum lah Pak Nuzul, namanya juga kebawa emosi. Ya udah kita mah jangan lah gitu. Nah itu contoh. Jadi kita jangan kebawa emosi. Belum lagi kode etik kan luas sekali ya. Misalnya party. Ya. Misalnya saya nih party megang miras, kiri kanan cewek-cewek seksi gitu kan di kolam renang misalnya. Misal ada advokat kayak begitu gitu. Saya pribadi, saya nggak peduli orang kayak begitu. Masalahnya apa? Duit dia. Dan itu bukan pelacur, perempuan itu teman-teman party aja. Istrinya nggak dirugiin kok. Apa masalahnya? Uang dia, istrinya nggak masalah, dan itu bukan perzinahan gitu. Nah, di mata saya nggak masalah. Mungkin ya bagi kata orang yang seperti itu buat Pak Nuzul nggak ada masalah. Ya. Tapi kata orang lain kan beda lagi. Nah, meskipun saya tidak mempersoalkan orang itu, saya menghormati privasi dia mau kayak gitu, dia mau party, dia mau umumin di share ke publik ya lewat medsosnya, dia nggak masalah. Saya nggak, bahkan tetap saya hormat siapapun itu ya karena dia sesama profesi. Tapi saya nggak mau ngelakuin itu. Kenapa? Karena saya sadar orang beda-beda pikirannya. Orang beda-beda pikirannya. Bagi saya atau sebagian orang, ada orang kayak gitu, nggak ada masalah. Tapi bagi orang lain mungkin beda kan. Nanti yang ditangkap kan apa? Tuh lihat, kalau jadi pengacara banyak duit, bisa party gitu kan. Bisa apa aja dia mau karena banyak uang dan orang nggak ada yang berani nuntut gitu.
Nah mungkin aja orang kayak begitu pikirannya. Nah saya menghormati pluralitas pikiran masyarakat, saya nggak mau kayak begitu. Apakah saya bisa ngelakuin hal itu? Ya bisa-bisa aja. Yang namanya lawyer nggak perlu bayar kayak begitu. Saya bilang ke klien, saya mau karaoke, saya mau party, ini pasti dibayarin. Karena dia utang budi sama saya gitu, tapi saya nggak mau ngapain. Kalaupun mau senang-senang ya udah sepantasnya aja. Misalnya makan-makan, ya karaoke kan biasa, bukan maksiat kan, ngapain gitu. Ya silakan aja gitu, maksudnya nggak ada masalah. Tapi kalau yang kayak begitu, nah itu orang akan beda nilainya. Nah itu etik ya. Atau sombong. Apa kalau orang bilang petantang petenteng gitu kan, lawyer ngetop gitu kan, misalnya nggak mau antri misal gitu kan, karena ngerasa ngetop gitu. Atau di TV diskusi debat-debat dengan melontarkan kalimat-kalimat yang nggak santun gitu, itu etik gitu. Jadi itu kan kita lihat tuh sehari-hari kan di acara-acara debat TV itu, pengacara ngotot-ngototan gitu, ya mungkin ke bawah emosi. Bisa, nggak harus kayak begitu, bisa, tapi tersampaikan apa yang disampaikan. Nah, yang kayak begitu kan nggak melanggar hukum, tapi etik. Nggak bisa dipidana orang-orang kayak gitu, orang party, orang ngomong nggak sopan gitu kan, debat ngotot-ngotot keras sampai berdiri gitu. Itu kan nggak melanggar hukum, tapi kan nggak etis, nggak patut. Jadi lawyer atau profesi hukum akan dihormati kalau kita menjalankan kewajibannya sebagai lawyer. Jangan melanggar hukum, jangan melanggar etik. Satu aja dilanggar, rusak udah. Karena orang di luar sana punya penilaian yang boleh jadi sangat berbeda dengan apa yang ada di pikiran kita. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah sedikit banyaknya menyinggung terkait dengan kode etik advokat ya Pak. Nah, pertanyaan saya tuh selanjutnya, apakah benar etika profesi advokat itu merupakan, maksudnya kode etik profesi advokat itu merupakan kode etik tertinggi di advokat itu, atau memang ada aturan-aturan lain Pak di sampingnya yang harus ditaati gitu dalam? Ya, pertama advokat itu terikat hukum dan kode etik. Itu semuanya udah diatur semuanya. Hukum ya KUHP, undang-undang advokat, etik, kode etik, ada kode etik advokat, banyak dijual di bank. Nah, apakah di luar itu ada yang lain? Ya tentunya ada. Karena nggak semua norma hukum atau norma kepatutan atau etik itu ada tertulis. Ada juga yang nggak tertulis. Ya, misalnya kebiasaan masyarakat, norma agama, kepatutan, belum tentu itu ada di peraturan. Ya, peraturan tertulis baik itu undang-undang maupun kode etik. Contoh misalnya kita membantu aparat dalam pengertian yang personal. Contoh begini, misalnya kita punya perkara pidana, klien kita jadi tersangka. Penyidiknya yang selama ini nyidik, yang naikin dia jadi tersangka, yang naikin status klien dia jadi tersangka, misal penyidiknya sakit atau anaknya sakit, masuk rumah sakit, kemudian kita fasilitasi itu, Pak, udah nggak usah kepikiran, kalau misalnya biaya pengobatan anak bapak tidak tercover sama askes ya, untuk PNS ya, polisi kan PNS lagi, kalau mau perlu berobat ke luar negeri saya yang tanggung semua, nggak usah khawatir. Ya nih saya kan pangkat rendah misalnya, bukan anak orang kaya, ya gajinya saya gaji PNS polisi. Ada sih fasilitas buat berobat dari negara untuk saya, keluarga atau anak, tapi kayaknya ini harus segera ditangani di rumah sakit
yang di Singapura misalnya. Tenang Pak, saya yang bantu. Nah pertanyaannya kan, nolong orang itu bagus atau enggak? Bagus. Mana ada nolong orang dibilang jelek kan? Tapi kan kata hati kita bisa ngasih tahu. Kenapa lo bantuin dia? Sementara dia adalah aparat negara yang ada fasilitas dari negara. Apa salahnya nolong orang yang membutuhkan? Loh, orang yang membutuhkan yang nggak punya fasilitas nggak kehitung gimana itu di luar banyak sana. Kenapa malah orang yang udah difasilitasi negara yang ada askes? Kalian kalau orang tuanya PNS kan ada askes tuh, sakit, PNS suami, istri sakit, anak sakit tuh udah ditanggung negara. Ayah ibu saya PNS, saya sakit gratis gitu, karena masuk recover. Nah sama polisi juga, TNI juga gitu. Nah kenapa nolongnya orang yang kayak begitu, yang emang udah ada fasilitasnya? Kalau alasannya mau nolong orang, banyak banget itu orang nggak mampu, nggak punya biaya. Ibaratnya bayar BPJS pun nggak sanggup gitu kan. Kenapa nggak itu yang ditolong? Nah itu kan nggak ada di aturan, tapi nurani kita yang bicara kan. Nah jadi apakah ada ajaran tuntunan lain tentang perilaku advokat? Tentunya ada. Itu yang nggak tertulis. Agama, nurani, kearifan lokal, adat istiadat itu harus dipenuhi. Kearifan lokal misalnya, kita datang ke suatu tempat yang di situ ada tanah keramat misalnya. Banyak kan di Banten, di Tasik ada Kampung Naga, di situ ada tanah keramat, orang nggak boleh masuk. Kita datang, salahnya apa? Hutan lindung bukan, ya. Tempat kawasan radioaktif nuklir bukan, nama dilarang-larang. Oh nggak boleh, itu tempat leluhur, tempat nenek moyang bersemayam di situ, itu makam leluhur gitu. Allah apa itu khurafat, tahayul. Kita masuk, kita bikin tenda, ngopi-ngopi di situ. Nah itu melawan kearifan lokal. Kearifan lokal itu kan sesuatu yang positif tapi kadang nggak masuk akal. Jadi ketika misalnya kita langgar itu, nanti ancamannya nanti Sang Hyang akan murka gitu kan. Leluhur akan murka, akan marah kalau kita melanggar itu. Ya pasti terjadi itu kalau dilanggar. Ya contohnya kayak penggundulan hutan. Hutan punya masyarakat adat dibabat gitu kan. Ketika longsor, kalau kata ilmuwan, iya ini daerah resapan air. Akar pohon tuh udah nggak ada karena pohonnya udah dibabat, udah digunduli hutan gitu. Jadi ketika hujan deras, tanah nggak ada ikatnya lagi, ya turun ke bawah. Belum lagi ada potongan-potongan pohon yang ditebang secara serampangan, longsor, bikin bencana di masyarakat. Ya kata ilmuwan itu adalah terjadi karena hilangnya pengikat tanah dari akar-akar itu. Itu secara sains. Kalau secara kearifan lokal apa? Ya kata ketua adat tuh, gua bilang juga apa? Dewa murka karena kita udah merambah apa namanya kawasan keramat. Sama dampaknya kan? Bedanya ini kearifan lokal yang nggak masuk akal mungkin. Tapi dampaknya kalau dilanggar ya sama aja dengan dampak melanggar saintifik. Nah jadi hal kayak begitu juga sama, harus dipatuhi. Lawyer nggak boleh. Misalnya seorang lawyer ketika dia bertugas di daerah Jawa Barat, ya sedapat mungkin ya hormatilah adat yang ada di sana. Jangan ngerasa misalnya saya orang Sumatera, saya lewat orang radius 1 meter lewat aja, sementara orang Sunda bingung. Kok lewat depan muka nggak ada punten-puntennya kan gitu, orang Jawa kan punten. Kalau Jawa nyun sewu gitu kan. Nah, itu kan jati diri orang Jawa, jati diri saya orang Sumatera, saya nggak kenal itu punten misalnya. Ya jangan gitu juga gitu kan. Nah, itu kan nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu harus diikuti juga. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung kan gitu. Itu pepatah kuno Cina. Di mana kita tinggal, hormatilah nilai-nilai hidup masyarakat.
makanya orang Tionghoa ada di Jawa namanya jadi Joko, di Jawa Barat jadi nama-nama Sunda gitu. Ya itulah menghormati ya kan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Pak advokat itu termasuk sebagai penegak hukum? Ya, satu karena undang-undang menyatakan demikian. Ya, jadi orang yang memberikan jasa hukum, jadi dia dianggap sebagai aparat penegak hukum dari sisi civil society, dari masyarakat. Jadi advokat dianggap penegak hukum karena memang dia menurut undang-undang adalah orang yang memberikan jasa hukum bagi masyarakat. Nah, secara filosofis advokat itu diperlukan untuk apa? Untuk membantu hakim. Kan hakim harus memberikan keadilan bagi masyarakat. Bagaimana hakim bisa adil kalau masyarakat yang di hadapannya ini, yang mau dihukum ini, dia hakim ini tidak mendapatkan informasi yang memadai dari si terdakwa. Kenapa? Karena nggak ngerti. Ya, misalnya si terdakwa ini karena dia nggak paham apa-apa di BAP, benar nggak ini? Benar, padahal dia nggak ngerti apa yang disampaikan, baik mau lisan maupun tertulis. Coba baca lagi Pak. Kalau udah dibaca tanda tangan ya. Dibaca, aduh, gua apes banget tuh. Udah tanda tangan, paraf tiap lembar. Dia nggak ngerti kalau ada yang nggak sesuai, minta revisi. Pak polisi, ini nggak begini sesungguhnya, karena saya gini. Kan nggak semua orang bisa begitu. Bisa takut, bisa nggak ngerti, bisa males baca. Nah, advokat itu mendampingi klien. Ketika nih advokat, silakan baca lagi, ada yang nggak sesuai nggak? Pasti penyidik ngasih tahu. Advokat kan paham nih, baca dulu, kasih tahu ke kliennya, ada yang keliru nggak nih? Nah, advokat nanti. Kalau orang awam, pusing nggak paham apa ini kan bahasa-bahasa begini. Nah, jadi dengan adanya advokat, dia akan menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, sehingga ketika maju ke dalam sidang, hakim mendapatkan informasi yang berimbang. Nah, jadi bahwa advokat adalah membantu hakim dalam menegakkan keadilan, ya advokat. Nah, bayangin kalau orang nggak punya advokat, bahkan tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun wajib didampingi advokat, karena itu nanti hukuman pasti berat-berat, bisa seumur hidup, bisa hukuman mati. Wajib didampingi advokat. Ya kenapa? Karena negara tahu nggak semua orang ngerti. Kalau orang nggak didampingi advokat, hakim nanti yang saya lihat datanya ini, yaitu versi jaksa. Ya udah salah nih orang. Nah, ada advokat diimbangi kan? Nggak begitu Pak Hakim. Begini loh kejadiannya. Contoh, saya nanganin kasus tindak pidana korupsi di Bengkulu. Ada orang didakwa karena menyuap, nyogok hakim. Iya, dia orang awam, dia PNS, dia nggak ngerti gimana ya. Betul, tapi situ ngasih duit, iya, berarti nyogok. Aduh, gimana ya? Enggak, sekarang konkretnya gini aja. Bapak ngasih uang nggak ke aparat negara, ke hakim itu? Iya, saya ngasih berapa sekian. Berarti Bapak ngasih duit kan, beneran ngasih? Iya. Nih Pak, ini saksinya Pak yang ngelihat, Bapak nggak bisa bohong nih. Orang-orang ini ngelihat bahwa Bapak nyerahin duit. Jadi kalaupun Bapak nggak ngaku, percuma, semua ngelihat. Nah, Bapak udah ngaku dan saksinya banyak. Udah, berarti apa? Terdakwa terbukti melakukan penyuapan. Nah, itu belum pakai pengacara. Karena ini adalah omnya teman saya, minta tolong, bro bisa bantu om gua gak? Kenapa? Dia emang bener sih nyerahin duit, dituduh nyuap, tapi panjang ceritanya. Oh ya udah, kita bantu. Ternyata apa? Dia ngasih duit karena apa? Diminta. Kalau lu nggak setor duit, lu gua hukum berat.
Apa namanya itu kalau bukan diperas? Jadi dia ngasih duit bukan karena punya pikiran gua mau nyogok biar gua bebas, bukan. Dia nyerahin duit karena apa? Diancam, diperas. Nah, ini terungkap di dalam sidang. Secara nggak langsung hakim terima kasih ke saya. Terima kasih para advokat, kita jadi tahu ternyata di balik pemberian uang ini ada pemerasan, ada pengancaman. Akhirnya klien saya tuntutannya, hukumannya jadi lebih ringan. Karena kalau nggak diancam belum tentu dia ngasih duit. Ngapain dia jual aset? Ya, untuk sesuatu yang dia belum jaminan juga, nggak beruntung-untungin. Tapi karena diancam dia jual aset, kasih. Gitu. Kalau nggak diancam nggak mungkin dia, ya, belum tentu paling tidak dia jual. Jadi hakim baru, ya secara langsung beliau berterima kasih gitu. Akhirnya kita jadi tahu yang sebenarnya seperti apa. Atau misalnya penganiayaan, ada orang mukulin orang, ya berarti jelas kan dia melakukan penganiayaan. Tapi kenapa dia melakukan itu? Oh ternyata sebelumnya entah keluarganya atau siapa dilecehin sama orang ini, udah diingetin malah nantang. Jadi orang ini, si pelaku pemukulan ini terprovokasi sama perilaku si orang yang udah melecehkan istrinya, melecehkan keluarganya gitu. Terus diingetin malah nantang, akhirnya dipukul. Nah itu kan hakim harus tahu gitu kan, kenapa dia melakukan itu. Kenapa? Karena kalau hakim taunya hanya dari satu sisi, kan dia juga bisa jadi nggak adil. Apalagi di pidana kan ada nodwir, hal-hal yang dilakukan secara terpaksa yang bisa jadi orang ini bebas. Ya. Misalnya kamu naik kapalnya tenggelam, terus ada lempengan meja kayu, kamu berdua pegang tuh. Kalau dipegang dua-duanya, tenggelam nih berdua, ya udah rebutan. Siapa yang kalah tenaga, dia yang tenggelam. Nah orang ini nggak bisa dihukum karena dia terpaksa melakukan itu. Ya, atau dirampok, sebelum dibunuh sama rampok dia bunuh duluan. Nah itu kan pembelaan secara terpaksa. Nah itu kan bisa diperjuangkan itu kalau ada advokat yang membantu. Apa buktinya, siapa saksinya, semua itu kan lawyer itu nanti tuh ya. Waktu kejadian ada siapa di situ, ada si ini rumahnya di mana, nanti kita cari. Nah itu kan berarti fungsi advokat itu membantu hakim ujung-ujungnya. Nah jadi jelas posisi advokat itu adalah penegak hukum juga. Bahkan orang nyebutnya kan caturwangsa, hakim, jaksa, penyidik atau polisi, advokat, caturwangsa penegak hukum itu. Meski bedanya advokat swasta, ya dia nggak ada institusi pemerintah. Gitu. Selanjutnya selaku penegak hukum, bagaimana selayaknya penampilan dari seorang advokat itu di hadapan masyarakat dan lain? Ya itu tadi advokat selaku profesi yang mulia ini, dia selain harus taat undang-undang, taat hukum, juga taat etika, termasuk bagaimana dia berpenampilan, cara bertutur, cara berbusana. Itu dituntut juga advokat untuk melakukan sesuatu yang sesuai kepatutan. Misalnya kalau momennya itu lagi olahraga, ya pakai celana pendek. Advokat, lawyer, laki main futsal, ya nggak mungkin pakai celana bahan, pakai celana bahan harus resmi. Ya. Perempuan, advokat main padel, ya boleh aja dia pakai celana pendek kalau dia nggak pakai celana training panjang. Advokat perempuan, dia suka olahraga berenang, ya pakai pakaian renang karena di arena berenang. Nah, yang itu contoh ekstrimnya. Artinya dalam berpakaian, advokat harus mencitrakan dirinya sebagai profesional. Kalau kita sidang, gunakanlah pakaian yang diperkenankan menurut aturan yang berlaku di pengadilan. Misal untuk laki-laki batik,
atau kemeja berdasi. Itulah yang ditolerir sama hakim sebagai berpakaian yang patut untuk menghadiri persidangan. Nah, nggak bisa kita sidang pakai kaos oblong, meskipun mahal. Kaosnya apa misalnya? Kaos brand luar lah mahal, untuk kaos harganya 1 juta, kaos oblong ya. Mau berapapun tetap aja statusnya itu bukan pakaian untuk patut digunakan dalam persidangan. Bagaimana kalau misalnya ada yang kayak begitu, se-ekstrem itu ya diusir sama hakim. Saya tidak melarang Anda sidang, kecuali Anda berpakaian yang menghormati persidangan. Jadi jangan berpakaian, begitu juga bertutur, semuanya harus sesuai. Karena kalau misalnya nggak sesuai, ya setidaknya dapat hukuman moral. Apa itu? Cibiran. Ya saya cibiran tuh bisa jadi cibirannya di medsos, kedengeran orang, bisa cibiran dalam hati. Saya juga sering mencibir tapi dalam hati, ngelihat advokat kok dandannya gini amat ya. Kan untuk berpakaian patut nggak harus mahal. Ini jujur nih, baju saya ini merek Alisan yang ada di pasar. Saya beli ini 140 ribuan dulu. Nggak mahal. Bagi kalangan lawyer nggak mahal. Tapi menurut saya ini proper buat saya sidang, pakai tangan panjang. Saya kalau sidang pakai tangan panjang, baju merek Alisan nggak nyampe 200 ribu yang tangan panjang. Tapi saya merasa ini intinya harus mahal gitu. Celana macam-macam lah. Saya beli ada yang 100 ribu, ada yang 200 ribu. Celana untuk kerja dan untuk sidang, macam-macam. Yang penting apa? Sesuai kepatutan. Ini celana saya harganya berapa? Mungkin 200 ribu. Beli di Ramayana apalah gitu kan. Yang penting nomornya muat dan celananya sopan. Celana 200 ribu, 300 ribu. Udah murah diskon loh. Saya kan modis, modal diskon. Tapi ada celana yang harganya jutaan tapi rombeng-rombeng. Emang itu desainnya begitu. Jadi mahal bukan berarti patut buat persidangan. Ada celana jeans ini banyak jahitan-jahitannya gitu rame. Ada orang pakai sidang pakai celana gitu. Kan ada tuh yang bagian saku belakangnya ada bordir-bordir sampingnya gitu. Boleh pakai jeans tapi yang warna gelap legam sehingga nggak kelihatan itu celana jeans, nggak masalah. Gitu. Ada kok saya punya teman senior lawyer pakai batik emas itu bagus, celananya jeans. Saya pikir itu celana bahan, celana kantoran, celana jeans, tapi jeansnya masih warnanya gelap legam gitu, entah itu biru atau hitam gitu, nggak ada masalah. Jadi intinya bukan di harga, tapi pantas atau enggak. Dan waktu dulu ada namanya lawyer senior Hotman Paris Hutapea, dia ngisi PKPA di sini di Fakultas Syariah. Beliau bilang gini, berpakaian yang pantas buat sidang itu kayak gue nih pakai jas gitu kan. Kita menghormati persidangan. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting sopan. Jangan aneh-aneh gitu kata dia gitu kan. Yang penting sopan. Nah, beliau ngomong gini, saya setuju banget apa yang pikiran dia, saya sama. Nah, biar pantas lu dandan nggak perlu mahal, yang penting baju lu warna putih, celana lu warna hitam, lu pakai dasi warna apa aja cocok. Kata beliau tuh di PKP di UIN gitu. Udah maju. Daripada lu pakai celana biru, baju merah, dasi kuning, nah, gitu. Itu pusing orang lihatnya gitu kan. Nah, bagi saya itu bagus sekali gitu kan. Dia bilang baju putih, celana hitam, lu pakai dasi warna apapun cocok. Nah, benar, ibu saya cerita. Biar nggak konflik, biar enak dipandang, apa yang nempel di badan kita maksimal 3 warna. Celana hitam, baju putih, jaket coklat, udah jangan lebih gitu. Misalnya gitu. Kalau lebih dari 3 warna itu resiko dikomentarin orang. Salah sih enggak, tapi resiko dikomentarin orang. Paling tidak dikomentari dalam hati ya. Ya bayangin aja misalnya celana biru, baju oranye. Oke,
kerudung putih, sepatu merah gitu. Jadi konflik ya, maksudnya menurut tata boga ya, ibu saya dulu almarhumah tuh ngerti tuh tata busana, tata boga mau makanan ya. Tata busana, tata boga, tata busana itu kayak gitu. Jadi ilmu tata busana itu nggak bilang kalau lebih dari 3 warna itu salah, enggak. Ilmu tata busana ngajarin biar aman, biar aman lah. Kalian kalau berdandan berpenampilan jangan terlalu banyak warna, maksimal 3 itu. Jadi enggak yang lain salah, enggak, ini biar lu nggak usah pusing 3 warna. Nah ini kan rata-rata 3, dan orang secara refleks natural pasti ini sendiri, pasti ngejalanin itu. Kalian kan nggak ada yang sampai 4 warna. Nih, ini yang paling banyak warna. Baju marun, kerudung sama celana hitam, jaket biru, enak. Coba kalau kerudungnya oranye, kayak timnas Kamerun, banyak warna. Itu nggak salah gitu, tapi estetik ya. Nah, jadi bagaimana berpenampilan, ikutilah kepatutan. Ya. Sedapat mungkin juga jangan diabaikan masalah estetik, masalah seni. Estetik itu, kalau estetik kan kalau dilanggar nggak masalah, paling orang bingung aja. Kalau etik jelas itu kan, misalnya nggak patut bisa jadi omongan. Tapi kalau melanggar estetik, orang gini aja, dandannya aneh banget ya, nggak salah. Gitu. Jadi begitulah. Selain itu tadi kan Bapak bilang sama advokat harus menghargai pluralismenya. Gimana sih sama advokat menjaga hubungan sesama advokat? Ya itu tadi, bahwa advokat nggak boleh identik dengan klien. Cara menghormati sesama advokat itu kita jangan identik sama klien. Kalau kita nggak identik sama klien, kita nggak pernah konflik sama sesama advokat. Bagaimana misalnya gini, saya identik sama klien saya benci banget sama lawan, saya ikut-ikutan nyerang, pasti si pengacara itu kan komplain ke kita, lu biasa aja dong. Nah akhirnya kita jadi konflik sama lawyer. Kalau klien lu nyerang klien gua nggak apa-apa, emang mereka yang ribut, lu ngapain ikut-ikutan nyerang klien gua? Kalau kayak begitu gua juga bisa. Nah akhirnya yang ribut malah lawyer gitu kan. Nah itu kalau lawyer nggak paham kode etik begitu, malah yang seharusnya sesama lawyer itu tandem, rekan kerja, malah jadi konflik. Kan lawyer nggak ada bedanya sama dokter. Kan dokter ada tim kan, tim dokter ngebedah orang. Nah gimana kalau dokternya nggak akur gitu kan? Dia nggak mungkin kerja satu tim. Sama advokat juga sama. Nah ketika advokat nggak paham dengan kode etik, maka itu bisa memicu antar sesama advokat jadi nggak harmonis gitu. Misalnya saya nyebut seseorang itu orang tuh nggak bener, tuh lawyer tuh segala macam, itu saya bodoh namanya. Kenapa? Ngapain saya nyerang sesama advokat? Yang saya sampaikan ini kan menurut saya, kalau saya sih nggak mau berperilaku kayak begitu, karena boleh jadi orang berbeda. Ya, bagi saya teman saya yang berperilaku gitu saya nggak masalah, biarin, nggak ada masalah bagi saya. Tapi kan orang lain mungkin beda, oleh karena itu saya nggak mau melakukan hal kayak begitu. Jadi saya nggak nyerang orang, titik itu saya nggak melakukan seperti itu karena saya takut orang lain beda pendapat, nggak sepikiran dengan saya. Masyarakat macam-macam pikirannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, cara menjaga hubungan baik dengan advokat, junjung tinggilah kode etik. Contoh yang paling gampang, nyerobot klien. Nah itu saya pernah dianggap nyerobot klien. Ada pengacara, si klien ini nggak betah punya pengacara dia. Akhirnya dia mau saya penggantinya, tim kantor saya. Pak, Bapak selanjutnya jadi konsultan hukum saya ya. Saya sama yang lama kurang srek. Emang kenapa? Salah? Enggak sih, ini masalah kecocokan aja.
Saya bilang, ya saya nggak boleh tiba-tiba begitu aja ngambil alih pekerjaan. Masalah situ mau ganti pengacara itu urusan bapak lah gitu kan. Tapi saya nggak boleh nyerobot. Udah, saya nggak ngajarin gimana caranya. Dia mungkin tanya orang lain, dia bikin cabut kuasa ke pengacara yang lama, baru nunjuk saya. Karena ketika dia bapak nanti jadi konsultan hukum kami ya boleh aja, tapi udah nggak ada ikatan dengan konsultan hukum yang lain. Enggak pak, kita udah cabut kok. Mana buktinya ini pencabutan kuasa? Udah, baru saya mau. Nah kalau di sana belum dicabut kuasanya, terus saya nerima kuasa baru untuk urusan yang sama, itu jelas saya nggak etik. Saya bisa dilaporin. Saya bilang saya mau asal situ beresin dulu. Hubungan dengan yang lama beresin, hak-hak yang belum ditemui penuhi dulu. Ada honor yang belum dibayar, tuntasin dulu. Udah beres dengan dia, semua honor udah dipenuhin, baru kita ke kita. Nah itu, jadi kalau bagaimana cara memelihara keharmonisan sama lawyer ya kode etik. Jangan nyerang, jangan nyerobot. Itu saya paling takut. Kenapa ya? Karena yang dijual oleh advokat itu kan skill, bukan barang. Kalau orang jual barang, tukangnya nyebelin gitu, tapi barangnya murah, orang beli di situ. Jangan beli di warung itu, kenapa? Jutek banget orangnya, tapi murah, kamu tetap beli. Kenapa? Yang dijual barang. Di sana mah nggak sopan yang jualannya, tapi murah, saya apa boleh buat. Daripada yang dagang santun tapi mahal, kan gitu. Nah, kalau advokat kan nggak jualan barang, jualan skill, jualan pendapat, melekat di tubuh gitu. Kalau kita nggak disukain ya udah selesai udah. Kalau saya jualan barang kan, saya suruh orang aja jual barang saya. Ini kan enggak, kitanya langsung, tubuh kita nih yang jadi kita perdagangkan tuh tubuh kita, maksudnya skill kita. Nah, jadi kode etik sangat penting. Itu Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Sejauh Bapak jadi advokat, apa sih tantangan terbesar yang Bapak alami dan ada nggak sih kasus yang paling berkesan buat Bapak sejauh ini? Kasus yang saya tangani paling menantang itu adalah mendamaikan orang yang sengketa. Itu yang paling menantang. Gimana perdata ya, sengketa antar para pihak ini dapat diselesaikan dengan win-win solution, tidak ada perpecahan. Kan kalau diputus sama hakim, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang kecewa, ada yang seneng, itu nggak win-win solution, itu win-loss solution. Nah, yang berkesan sama saya itu pernah ada para pihak itu jadi damai, nggak jadi pecah, akibat saya berhasil mendamaikan, yaitu kasus waris. Ada yang beragama non-muslim, ada yang muslim. Nah, waktu itu saya arahin kasus ini. Jadi kasus ini ada orang meninggal agamanya Islam, suami istri ini, dua-duanya muslim, pasangan muslim, tapi yang istri ini mu'alaf. Berarti dia doang yang Islam nih, yang keluarganya mungkin adik-adiknya non muslim. Nah ini meninggal, nggak punya anak, udah sepuh-sepuh, pejabat negara, nggak punya anak. Berarti kan ahli warisnya orang tuanya, kalau ada, orang tuanya udah nggak ada, orang udah sepuh, dia aja udah sepuh. Ada adik-adiknya. Nah si almarhum adik-adiknya muslim karena bukan mu'alaf nih. Si istri adik-adiknya non muslim. Nah ada harta warisan, rumah besar, pakai pengacara, ajuin ke pengadilan negeri, ditolak di NO ya. Penetapan waris di PN nggak ada, apalagi ini yang meninggal orangnya beragama Islam. Ini kewenangan absolut peradilan agama. Pengadilannya di mana terserah lah, itu aturan. Tapi ini kewenangan absolut peradilan agama, bukan peradilan umum, bukan di PN sini. Pecat, pengacaranya ganti. Tunjuk pengacara baru, ajuin ke pengadilan agama, PA.
pemohonnya kan ada yang non muslim, jadi rame-rame nih. Pemohon adiknya almarhum sama adiknya almarhumah masuk ke pengadilan agama, permohonan penetapan ahli waris, diperiksa kan buktinya ada. Ini yang meninggal almarhumah non muslim, muslim. Ini pemohonnya Islam. Di undang-undang pengadilan agama itu untuk orang-orang yang untuk apa? Pengadilan yang berwenang mengadili di antara orang-orang yang beragama Islam atau asas personalitas keislaman. Orangnya harus Islam. Di NU, wah stres nih keluarga karena udahlah. Ini gimana nih? Jadi bingung sendiri nih keluarga besar dua ini. Sampailah ke saya, Pak bisa nggak nih Pak? Gini, bisa. Apa jaminannya? Nggak boleh. Kode etik advokat tidak boleh menjamin, pasti dikabul hakim. Itu apa pegangan buat saya? Pegangan buat bapak ibu nih semua kan rame nih. Pegangannya adalah saya akan tanggung jawab menangani perkara ini dengan semaksimal mungkin. Dikabul enggaknya itu bukan wewenang kami, itu hakim. Saya akan jamin, saya tangani, tapi menang kalahnya bukan saya. Oh kalau itu nggak ada jaminan buat kami, ya nggak ada Pak. Masa saya menjamin, emang saya hakim gitu kan? Walaupun saya hakim, saya nggak boleh juga menjamin kamu menang, kan tergantung faktanya. Ya udahlah Pak, daripada ini terakhir kali nih kita pakai advokat nih. Kita udah bayar mahal 2 kali gagal semuanya, ini yang terakhir. Kalau ini nggak kelar juga ya udahlah, biarin aja tuh mau diapain tuh rumah tuh. Ya udah, saya bikin ada peribut nggak nih, saya bilangnya. Ya ini baginya gimana? Udah, sekarang jangan minta bagi rata segala macam. Ini punya almarhumah. Bagi 2 aja, ini kan gunung gini. Jadi rumah ini berapapun nilainya dibagi 2. Setengah buat suami, setengah buat istri. Masalah istri adiknya punya adik banyak atau suami adiknya lebih banyak, yaitu nasib aja. Misalnya si istri adiknya 10, yang suami adiknya cuma 2, ya udah kebetulan aja. Ya. Gimana? Ini kan fair karena menurut hukum gonogini itu harta yang diperoleh dalam perkawinan itu dibagi 2. Masalah nanti ahli waris almarhumah lebih banyak atau lebih sedikit, ya udah Pak. Udah nasib, udah takdirnya begitu. Karena kalau ini nggak diselesaikan, saya bilang nih, kalau ini nggak diselesaikan secara damai, kalian sengketa yang non muslim tersingkir. Karena waris itu harus beragama Islam. Kan definisi ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, dia punya hubungan perkawinan atau hubungan darah dan beragama Islam. Nah bapak ibu ini yang nggak beragama Islam bisa tersingkir dari ahli waris. Saya nggak mau. Kan bapak jadi adiknya almarhumah, ibu jadi, itu kan takdir Allah lah. Saya lahir jadi muslim, saya takdir loh. Kalau bapak saya budak, mungkin saya budak. Tapi saya bersyukur aja agamaan. Ulama kan ngajarin gitu. Nikmat tertinggi itu adalah nikmat iman dan Islam. Kita lahir jadi orang Islam, udah bersyukur itu. Jangan ngejelek-jelekin orang agama lain loh, kita jadi orang Islam ya kebetulan. Oleh karena itu ulama bilang kan nikmat terbesar nikmat iman dan Islam itu. Hoki, udah jangan tahu diri lah gitu kan. Nah saya bilang saya nggak mau adik-adik almarhumah nggak dapet gara-gara beda agama. Ini kan masalah takdir aja. Iya Pak, setuju Pak. Ya udah, saya nggak ajuin permohonan tapi ajuin gugatan seolah-olah sengketa. Jadi ketika kata hakim, silakan ajukan didamaikan ya, di mediator juga. Gimana bisa damai? Bisa, karena emang udah saya arahin, jangan ribut. Akhirnya mereka sepakat, lapor ke mediator, alhamdulillah ini para pihak sepakat. Oh ya bagus, lapor ke hakim. Kata hakim katanya damai, betul Pak. Ya udah, diputus berdasarkan perdamaian. Jadi menghukum para pihak untuk mematuhi apa yang disepakati. Apa yang disepakati oleh para pihak penggugat dan tergugat. Kalau kalian sepakat, kalian saya hukum untuk mematuhi apa yang kalian sepakati. Jadi hakim udah nggak ngelihat ada yang Islam, ada yang non Muslim. Kamu sepakat, ikuti, udah. Nah itu yang sampai sekarang saya berkesan itu berhasil mendamaikan keluarga yang diambang pecah gara-gara beda agama. Kan dia nggak terima juga, masa gua
terlahir sebagai non muslim, saya nggak berhak dapat peninggalan Mbak Yu saya. Kalian jadi agama itu kan betul berarti hukum itu hoki dong. Nah itu saya beresin. Nah itu salah satu ya. Banyak mungkin yang saya terkesan dengan apa yang saya tangani. Tapi itu salah satu yang saya ingat. Saya berhasil mendamaikan dan nyelesain urusan itu setelah 2 lawyer gagal. Lebih seperti itu. Mungkin terakhir Pak, singkat aja. Jadi kan kalau Prof. Kamal selalu bilang kalau misalnya matkul etika profesi hukum ini matkul nasihat. Nah mungkin karena kita lagi wawancarai Bapak yang sebagai advokat ini, mungkin kita nggak tahu di masa depan mungkin di antara kita ada yang bakal jadi advokat juga. Mungkin pesan singkat atau nasihat singkat buat kita, kan Bapak juga udah mengalami asam garam jadi advokat. Pesan yang bisa kita pegang sampai kapanpun buat kita mungkin Pak, singkat aja. Ya, satu, kalian harus menghormati jasa para guru-guru kalian di kampus ini yang udah ngajarin dari mulai pengantar hukum material, hukum acara, filsafat hukum. Kamu udah diajarin hukum Islam, hukum negara. Kamu lulus kerja nyebrang. Ketika kamu lulus sarjana hukum tapi kerja jadi TU, jadi IT, jadi marketing, nah itu namanya kalian murtad akademik. Berprofesi gak sesuai dengan latar belakang akademik. Nah kita jadi kayak kufur nikmat. Kita udah diajarin mau guru-guru hebat kita di sini, termasuk Bang Prof. Kama, itu kakak kelas saya sangat hormat beliau. Jadi apa yang udah diajarkan oleh beliau itu buyar semua kalau kamu nanti kerjanya bukan bidang hukum. Maka kamu harus kerja di bidang hukum, mau jadi dosen hukum, peneliti hukum, jadi advokat, jadi jaksa, jadi hakim apalagi. Itulah bukti bahwa Anda menghormati guru-guru karena tetap menjalankan ilmu yang diberikan. Yang kedua, cintailah, jalankanlah profesi hukummu itu dengan tanggung jawab dunia akhirat. Kita menjalani profesi apapun lah, mau jadi dosen, jadi advokat, jadi jaksa, jalankanlah itu profesi dengan tanggung jawab dunia akhirat. Nah, bisa sampai ke situ, kita harus menyintai dulu apa profesi yang kita suka. Kalau kita sukai profesi kita, maka kita akan gampang itu untuk menjalankan profesi kita itu untuk kebaikan dunia akhirat. Kalau kita nggak suka, ya jangan. Misalnya kamu nggak suka jadi hakim, jangan jadi hakim. Jadi peneliti hukum, jadi advokat. Atau kamu nggak suka jadi advokat, ribut mulu. Ya udah jadilah yang netral, profesi hukum netral yang nggak ribut, apa? Notaris. Ya. Ayo sini bikin akta, ayo sini saya damaiin itu. Nah jadi jalanilah profesi itu dengan bahagia untuk kepentingan dunia akhirat kita lah, kurang lebih itu. Mungkin itu aja Pak dari Ya, kita. terima kasih. Makasih banyak. Sama-sama. Masuk nasihat dan pandangan-pandangan Bapak tadi sudah sangat komprehensif gitu. Nah, mungkin kita izin tutup dulu. Ya. Gimana? Kita coba. Ya mungkin dari teman-teman cukup sekian informasi dari Pak Nuzul tadi sudah sangat bermanfaat dan juga sangat informatif buat kita para mahasiswa khususnya di bidang hukum ya teman-teman. Nah mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cherry blossoms blooming in the mountain